Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, how are you today? Saya harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Saya Agus, kembali lagi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, sekedar sharing ya. Bisa dipakai, bisa tidak pengalaman sharing saya ini mengenai apa yang seharusnya dilakukan supaya toko kita selalu berkembang, agar toko kita selalu diminati oleh konsumen, dan pada akhirnya akan menambah omset penjualan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang SOP. Apa itu SOP? SOP itu bahasa Inggris sebenarnya, singkatan dari Standard Operational Procedure, SOP. Kalau di bahasa Indonesianya itu POS, Prosedur Operasional Standar. Jadi nggak usah lama-lama tentang penjelasan SOP. Pada intinya, SOP adalah suatu langkah gitu. Suatu langkah mulai dari awal sampai akhir kegiatan-kegiatan yang ada di toko sembako. Nah, apa aja SOP yang ada di toko sembako? Yang pertama ya, adalah membuka toko. Nah, toko perlu dibuka supaya ada yang beli kan gitu. Kemudian yang kedua adalah berdoa dulu. Setelah membuka toko, biasanya kami berdoa dulu supaya dilancarkan dalam aktivitas keseharian di toko, dilancarkan segala apapun yang ada hubungannya dengan kegiatan di toko, diberi kesehatan, kemudian diberikan mental yang kuat, kemudian diberi hati yang lapang atau kesabaran seperti itu, diberikan semangat, tetap semangat, menjaga semangat dan terus semangat seperti itu. Itulah pentingnya doa. Ini bisa dibalik, berdoa dulu atau buka toko dulu, tidak apa-apa. Yang penting dua hal ini dilakukan di awal-awal. Setelah kita berdoa, biasanya selanjutnya kami menyalakan listrik atau lampu. Ketika cuacanya tidak begitu cerah, lampu perlu kita nyalakan. Tapi kalau sudah cerah dibanding dengan sinar matahari, maka lampu tidak bisa dinyalakan. Nah, gunanya untuk menyalakan lampu itu apa? Gunanya adalah untuk menerangi, memperjelas barang dagangan yang kita jual. Nah, ini penting sekali lampu itu, penerangan itu. Selain juga toko kita akan kelihatan auranya. Padahal ya dari cahaya lampu aura itu. Kalau terang, jelas, pembeli akan enak di dalam memilih barang-barang yang akan mereka beli. Nah, selanjutnya kita menyalakan lampu adalah mempersiapkan perangkat-perangkat yang digunakan untuk penjualan. Jadi kebetulan kami menggunakan aplikasi di HP. Jadi yang perlu kami siapkan adalah HP itu dalam keadaan on, kemudian memastikan sinyalnya itu ada, karena aplikasi itu juga butuh sinyal WiFi. Kemudian kita tes juga printer thermalnya, ada printer thermal juga untuk mengeprint kalau yang ingin di print struknya itu. Nah, setelah itu ya menancapkan kabel USB barcode scannernya ke HP. Ini kita pastikan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian setelah perangkat, baru kita mulai berjualan. Siap untuk berjualan. Di sela-sela kita berjualan, itu pastinya tidak selalu melayani pembeli atau konsumen. Ada pas beli ya kita layani dengan sebaik-baiknya, dengan sapaan, dengan senyuman, dengan komunikasi yang baik, seperti itu. Tapi ada kalanya pas tidak ada pembeli, itu pasti ada waktu luang. Nah, kita harus manfaatkan waktu luang itu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk apa? Nah, biasanya kalau belum ada pembeli atau nggak ada pembeli yang datang, kita bisa
menata barang dagangan yang sudah kita kulak, yang belum sempat kita tata. Nah ini penting, kenapa harus segera kita tata? Karena kalau nggak kita tata, konsumen nggak akan tahu barang yang harus dia beli. Tapi kalau kelihatan barang itu, kita nggak usah nyari-nyari lagi. Oh, di mana ya barangnya? Oh, masih di kardus, masih di karung. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka persiapkan barang-barang yang sudah kita kulak, yang belum tertata. Baik kulaan di agen, grosir, maupun didatangi sales. Nah, seperti itu. Nah, selain menata, nah, biasanya di sela-sela aktivitas kita melakukan penjualan, pas kosong, pas sedang, itu kita merapikan barang dagangan. Beda loh menata dengan merapikan itu. Kalau menata ya dari yang belum ada, kemudian kita refill, kita isi ulang yang sudah habis. Tapi kalau merapikan itu mempercantik, memperindah barang-barang dagangan kita. Biar nggak pating selingkrang. Apa ya pating selingkrang itu? Biar nggak berantakan seperti itu. Maka harus kita rapikan dengan sebaik-baiknya barang-barang kita itu. Biasanya malam-malam hari itu pas belum kita rapikan ya, paginya kita rapikan sehingga barang itu terlihat nampak jelas, nampak rapi, nampak indah. Nah, apalagi di sela-sela kita melayani konsumen, kita melakukan supervisi. Supervisi. Nah, supervisi itu ngapain sih? Nah, melihat barang dagangan yang habis. Nah, sambil merapikan, kita juga bisa menulis barang-barang apa saja yang sudah habis. Ini penting sekali. Sudah tentu kita memakai alat tulis, kertas dan pulpen. Atau bisa juga pakai HP Android. Nah, di aplikasi Word itu, kita tulis saja barang-barang yang habis. Barang-barang apa, kemudian kulaannya di mana, atau ngambilnya di mana. Seperti itu. Kemudian apalagi yang kita lakukan di sela-sela pas kekosongan kita melayani pelanggan. Nah, kita juga bisa bersih-bersih, bersih-bersih ruangan atau area toko sembako kita. Kebersihan juga penting kita terapkan agar supaya pelanggan itu merasa nyaman. Tidak hanya pelanggan, kita pun merasa nyaman kalau tempat kerja kita bersih. Termasuk barang dagangan kita harus bersih, tidak jorok, tidak banyak debu gitu. Harus rajin-rajin kita bersihkan. Kemudian apa lagi? Masih ada lagi, jangan khawatir setelah bersih-bersih. Yaitu kita melakukan apa ya? Sales. Sales itu terkadang datang. Sehari itu bisa 2 sampai 3 kali. Saya hitung dalam seminggu ada 17 sales yang datang di toko kami. Jadi di sela-sela kita melayani pembeli atau konsumen, kita juga melayani sales. Ada yang freelance, ada yang resmi seperti itu. Nah itu kita juga harus berkomunikasi dengan baik. Kita tanyakan apa ada program-program Mas atau Mbak atau hal-hal lain yang perlu dibicarakan, kenaikan harga dan lain sebagainya. Kita juga bisa sharing dengan mereka karena mereka juga punya pengalaman lapangan seperti itu. Bisa membandingkan antara toko yang satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi SOP yang biasa kita lakukan di toko sembako. Nah, kalau sudah malam hari, mau tutup, sebelum tutup, kita menyapu dulu, kita bersih-bersih dulu. Kenapa ini penting dilakukan? Agar supaya besok paginya, ketika toko dibuka, kita enak. Ruangan sudah bersih. Ruangan sudah bersih, kita siap untuk berjualan. Kemudian setelah menyapu atau bersih-bersih, terakhir kita tutup toko. Tutup tokonya. Kita tutup toko, SOP selanjutnya itu mematikan lampu, mematikan kulkas. Kita matikan. Bukan freezer loh ya. Kalau freezer selalu hidup. Tapi kalau cooler atau pendingin itu bisa kita matikan. Terus besok paginya kita nyalakan lagi. Cooler itu yang soft case itu yang ada kacanya itu. Nah itu kita bisa matikan. Kemudian paginya kita hidupkan lagi. Nah, jangan lupa setelah
tutup setelah matikan lampu-lampu dan juga listrikan yang lain. Kita tutup dengan minimal baca alhamdulillah bahwa hari ini kita sudah dilancarkan, hari ini kita bisa bekerja dengan baik di toko sembako kita, dan tidak lupa juga biasa kami membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, begitu sobat-sobat YouTubeku sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga sharing ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Agus tunggu ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.